Oke, selamat pagi Pak Firdaus. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya Valentino Versarian akan mempresentasikan tugas prop stock Bacak banyak tiga, yaitu 32, di mana di sini merupakan soal independent random variables. Lanjut masuk ke soal. Ini merupakan soalnya di sini soal cerita di mana suatu perusahaan menerima pesanan dari dua pabrik, di mana tergantung dari ukuran pesanannya, pesanan itu bisa dibagi menjadi tiga, yaitu satu box untuk small order, dua box untuk medium order, tiga box untuk large order. Dan di sini nih perusahaannya itu menerima dari dua pabrik. Factory Q itu jaraknya 60 mil dari perusahaan, dan Factory R itu 180 mil dari perusahaan. Nah, di sini nih berarti ada dua variabel kan, yaitu variabel B besar itu tuh untuk probabilitas jumlah box, dan M itu merupakan uh, jarak dari uh, jarak dari pesanan gitu. Itu misalnya kalau factory Q berarti 60 mil dan factory R itu 180 mil, dan itu tuh direpresentasikan di tabel probabilitas di bawah. Di sini saya akan masuk lebih jelas di slide selanjutnya. Dan apa yang ditanya? Yang ditanya itu pertama, join PMF dari box dan distance, atau B dan M. Di sini tuh uh, yaitu dari representasi tabel di sini lah nantinya. Terus untuk B itu tuh jumlah ekspektasi jumlah box yang akan dikirim gitu. Ini EB. Terus C ini merupakan conditional PMF dari M jika boxnya itu sama dengan 2 gitu kan. Ini PMBM2 ini. Terus yang D itu merupakan ekspektasi jarak jika boxnya itu 2 sama dengan 2. Ini kalau yang di atas itu conditional PMF jika box itu sama dengan 2. Kalau ini expected value dari M ketika B-nya itu 2 gitu. Dan kemudian ditanya apakah B dan M merupakan independent. Nah, nanti saya akan jawab. Dan F itu price per mil. Istilahnya C itu kan merupakan biaya dari pesanan, dimana itu dihitung dengan 1 sen setiap milenya. Nah itu nanti kita akan mencari expected value dari C, atau ekspektasi biaya dari pesanan. Oke, lanjut saja masuk ke soal. Oh enggak, ini penjelasan dulu. Apa yang bisa diketahui dari soal? Intinya, soal ini adalah kasus mengenai pasangan variabel acak dari pengiriman barang, di mana terdapat dua variabel acak, yaitu B, jumlah box yang dikirim, dan M, jarak yang ditempuh pengiriman. Oke, berarti di sini kan ada dua value penting kan. Yang B itu adalah jumlah box dalam pengiriman. Ada tiga, di mana itu small order itu kecil itu satu box, medium order itu dua box, dan large order itu tiga box. Kemudian ada M, merupakan jarak pengiriman dari pabrik ke perusahaan. Di sini tuh ada dua. Factory Q itu 60 mile dari perusahaan, dan Factory R itu 180 mile dari perusahaan. Lanjut langsung ke penjawaban. Nah, di sini ditanya join PMF. Nah, probabilitas gabungan dari dua variabel acak dengan tabel probabilitas. Untuk PMF itu sendiri sebenarnya dengan jelas sudah direpresentasikan dengan tabel prioritas yang sudah diberikan di soal. Mungkin yang perlu kita ubah adalah kita bisa merepresentasikan small order medium order ini menjadi event dari B itu sendiri, dan factor Q ini bisa direpresentasikan dengan event M, di mana itu jarak factory ke perusahaan. Nah, langsung ini saya udah gambar sedikit. Di sini untuk small order jadi event 1, medium order jadi 2, itu saya event 2 box gitu kan. Dan large order itu event 3 box. Dan factory Q ini bisa diubah dengan M sama 60, event dimana 60 mil. Factory R itu merupakan M, event dimana itu 180 mil, dan isinya sudah ada gitu di tabel probabilitas. Mungkin lebih jelasnya sudah saya jabarkan di sini, dimana untuk small boxes 60 ml itu 0,3 probabilitasnya, small boxes 180 ml itu 0,2, dan seterusnya. Ini udah bisa saya
udah saya jabarkan sampai large large shipment untuk 180 ml itu probabilitas itu 0,1. Nah, saja untuk A semua jelas. Nah, langsung B, expected value of B. Di sini tuh ekspektasi dari jumlah kotak yang dikirim. Dapat dicari dengan terlebih dahulu mencari PMF marginal dari B, karena kita memerlukan informasi tentang peluang terjadinya setiap nilai B. Nah, di sini tuh karena kita butuh informasi tentang peluang terjadinya setiap nilai B, ini berarti kita harus mencari PMF marginal dari B itu dulu. Nah, ini merupakan rumus PMF marginal. Nah, ini kan berarti tinggal ditambah aja kan. Ini sebenarnya bisa langsung dari tabel, dimana 0,3 tambah 2, 0,1 tambah 2, 0,1 tambah 0,1 gitu. Jadi ini 5, ini 3, ini 2 gitu kan. Nah, di sini udah dijabarkan 0,2 tambah 0,3 tambah 0,2, jadi hasilnya 0,3, 0,5, 0,3 dan 0,2. Saya itu langsung masuk aja ke rumusnya. Expected value dari B, dimana tadi PMF marginal itu akan dikalikan dengan B dan disum gitu kan. Nah, berarti dari hasil ini akan dikali lagi dengan B, value dari B. Nah, ini berarti 1 kali 0,5 berarti di sini kan 0,5 dikali 1 gitu. Terus 0,3 dikali 2 berarti dari sini gitu. Nah, habis itu 3 kali 0,2 berarti dari sini gitu kan. Nah, hasilnya adalah 0,5 tambah 0,6 tambah 0,6 berarti 1,7. Ekspektasi dari jumlah box dalam pengiriman adalah 1,7 box. Oke, lanjut. Kemudian itu conditional PMF, di mana distribusi probabilitas M jika pesanan terdiri dari 2 box merupakan. Nah, di sini tuh berarti kalau dilihat ini merupakan rumus, misalnya dilihat dari rumusnya aja, rumusnya sendiri, ini berarti join PMF dibagi dengan PMF marginal dari B. Nah, join PMF ini nanti kita akan isi dengan situasi M-nya itu di mana B-nya itu di mana 2 gitu kan. Dan M-nya itu berarti ada 2 tadi diisi 60 dan 190. Langsung masuk aja. Untuk M sama dengan 60 nih, berarti kita isi M-nya itu 60 dan B-nya 2 kan. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat dari tabel nih, 2,60 itu 0,1 itu bisa dilihat dari tabel. Dan untuk PMF marginal di mana B-nya itu sama 2 bisa dilihat dari slide sebelumnya. Nah, ini PB2 0,1 plus 0,2 itu 0,3. Itu yang kita pakai. Nah, berarti 0,1 per 0,3 sama dengan 1/3. Dan untuk M180 ini kita masukkan join PMF 2,180. Nah, ini bisa dilihat dari tabel tadi 0,2 dan tadi udah juga PMF marginalnya 0,3, berarti jawabannya 2/3. Itu untuk M sama dengan 180. Nah, ini bisa langsung direpresentasikan dengan fungsi kayak gini. Berarti 1/3 untuk M sama dengan 60 dan 2/3 untuk M 180 dan 0 untuk otherwise lah gitu. Nah, jadi maka probabilitas bahwa jarak pengiriman adalah 60 mil itu 1/3 probabilitasnya, dan probabilitas bahwa jarak pengiriman 180 mil adalah 2/3 untuk pesanan 2 box. Lanjut ke expected value dari miles gitu. Ya, di sini conditional juga, ekspektasi dari jarak pengiriman M dengan syarat conditional pesanan terdiri dari 2 box. Sebenarnya sama kayak tadi, tapi di sini yang ditanyakan adalah expected value-nya. Oke, langsung masuk saja. Di sini tuh dapat teoremnya ini, teorem 4.2. Ya, sebenarnya tadi berarti PMF yang tadi dikali dengan jumlah M-nya aja. Nah, ini pokoknya rumusnya. Nah, ini kan kayak gini, berarti turuninnya 60 dikali tadi apa? Conditional PMF ya. Conditional PMF dari 60-20 gitu. Kalau harus nyala. Stop. 60-20.
62 dan ditambahkan 180 dikali tadi PMF conditional PMF. Nah, ini saya udah jabarkan juga, ambil dari conditional PMF sebelumnya di mana 60 dan 2 itu 1/3 dan 180 sama 2 itu 2/3. Berarti tinggal dikalikan saja dan ditambahkan, berarti hasilnya 140. Maka jika pesanan terdiri dari 2 box, rata-rata jarak pengiriman yang kita harapkan atau ekspektasi adalah 140 mil. Jadi gitu. Oke, lanjut ke soal E. Di sini ditanyakan apakah random variable B dan M independen. Di sini kita berarti mesti mengecek kebergantungan antara kedua variabel acak B dan M. Di sini kita ikuti menurut definisinya saja. Nah, ini berarti random variables X and Y are independent if and only if. Di sini berarti PMF join sama dengan PMF original dari masing-masing random variabelnya. Itu dikali gitu. Ini kan kita mengikuti discrete kan, karena ini soal discrete. Ini saya udah jabarkan juga. Nah, berarti menghitung join PMF marginal B dan PMF marginal M untuk semua nilai B dan M. Itu berarti syaratnya. Jadi kita akan cek nih, apakah join PMF-nya itu akan sama dengan PMF marginal B dikali dengan PMF marginal dari M. Nah, ini mungkin kita kasih Nah, ini kan untuk join PMF-nya sudah ada tabel dan PMF marginal sudah pada bagian B. Ini kan udah kita hitung nih tadi bagian B, berarti yang kurang itu PMF marginal dari M. Sebenarnya udah bisa dilihat dari tabel juga caranya. Kayak kita diturun misalnya kalau tadi dijumlahkan per baris untuk B dan untuk M itu bisa kita jumlahkan per kolom gitu. Ini hasilnya 0,3 tambah 0,1 ya 5. Sini 0,2 ditambah 0,2 tambah 0,1 itu 5. Ini berarti PMF conditional marginal PMF dari M. Nah, ini kita periksa nih untuk untuk B sama dengan 1 dan M sama dengan 60. Nah, untuk join PMF tadi kan udah bisa kita ambil dari B kan, dimana 1,60 itu 0,3. Dan di sini kita masukin nih PB1 itu berarti 0,5 dikali PM 60, dimana 0,5 juga. Nah, berarti 0,5 dikali 0,5 kan 0,25. Nah, berarti tidak sama dengan join PMF-nya, yaitu 0,3 di sini pembuktiannya. Nah, karena join PMF dan itu tidak sama dengan hasil dari perkalian marginal PMF-nya, maka B dan M itu tidak independen. Itu kita buktikan dengan ya ini gitu. Jadi jawabannya tidak independen. Oke, langsung ke expected value dari C. Di sini biaya ekspektasi pengiriman yang dinyatakan dalam variabel C, yaitu harga pengiriman dalam bentuk sen dalam satu pengiriman. Nah, di sini kan dijelaskan di soal, setiap box memiliki biaya 1 sen per mil untuk pengirimannya. Maka C dihitung sebagai ini, B dikali dengan M. Jadi itu contohnya misalkan kalau satu box dan D itu dikirim dari factory R itu 180 mil, berarti 1 dikali 180 berarti C-nya itu 180 sen gitu. Itu logikanya. Nah, langsung kita jawab aja. Untuk EC, kita perlu menggunakan rumus ekspektasi untuk fungsi dari dua variabel acak. Nah, karena ini merupakan B kali C, nah ini kita bisa ganti aja, dimana ini harusnya C kan. Jadi, event B dikali event M dikali dengan join PMF-nya gitu, dan di sum gitu. Nah, ini dimasukin aja variabel-variabel yang udah kita dapat tadi, dan di hasil ini dengan proses sum juga, dimana misalnya kalau ini 1 B event pertama itu 1 dan B event pertama itu 60 dan join PMF pertamanya itu 0,3, itu tuh bisa dapat dari tabel semuanya, tinggal kita masukin, kita kali-kalikan dan kita jumlahkan dapat 210. Jadi nilai ekspektasi biaya pengiriman adalah 210 sen.
Oke, mungkin itu saja penjelasan soal dari saya, Valentino Farsadrian. Semoga dapat dimengerti, semoga jelas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.